Bapak, itu apa ya Pak? Sebentar, itu nampaknya ada suatu pertunjukan atau pentas nih. Ini kami di bidang kebudayaan itu adalah salah satu kegiatan pentas pantomim. Itu sebenarnya sambil jalan yuk, adik. Jadi pantomim itu sendiri adalah bagian dari pertunjukan yang termasuk dalam ranah teater. Jadi itu teater ternyata luas, tidak hanya drama yang kita tahu itu ya, tetapi bisa juga seni-seni pertunjukan seperti halnya teater yang sedang ada tampilan di sana itu. Kayaknya kita lebih seru untuk lihat ke sana ya, kayak lebih mantap kita saksikan sambil mungkin kita bisa bertanya-tanya terkait dengan mungkin sesuatu yang menarik dari pantomim itu. Oke, yuk kita lanjut jalan yuk. Ini asik ini kalau turun ke tempat-tempat kaitannya kesenian, kita bisa melihat banyak kegiatan-kegiatan yang ternyata walaupun kemarin pandemi itu masih juga aktif untuk berkegiatan kesenian ya. Apalagi untuk pertunjukan mungkin skupnya kecil ya, tetapi tetap selalu ada gairah untuk berkreasi. Itu antara di pertunjukan teater. Waduh, ini nyuci piring apa nyuci kaca ini? Wis, iya wis, mantap ini. Wis. Oke. Wah, thank you. Baik, bahasa apa ini? Neneng Haijah. Baik, kenal dulu. Saya wasit dari Kabid Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Ditemani ini ada staf saya ini. Baik, ya. Siap, Terima kasih sudah datang ke sini Pak, ke kampung kecil Karangmalang. Baik. Ini di apa ya? Di Pareng-Kali-Kaling kalau Baik. kita sebutnya Pak. Oke. Waduh, tapi kayaknya kalau ngobrol masih dengan posisi begini, jadi ya. Aku dulu ya Pak Ya, ya. dulu aja. Iya, saya juga sekali-kali pengen tampil Iya. cantik. Nah, itu dia. Jangan kayak gini gitu ya. Iya, jadi Oke. nanti bisa sabar dulu, nanti setelah ini kita kembali untuk Oke, berbincang dengan Mbak Neneng, saya ya. itu dulu ya Pak. Jumpa lagi di sini bincang sekedap dengan Pak Wasis. Kali ini luar biasa sekali kita sajikan. Nanti kita akan ngobrol banyak masalah tentang seni pertunjukan pantomim. Sebelumnya salam budaya, Lestari. Anda produktif. Kami datang. Dan saya Wasis Andri Wibowo, Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Sudah hadir Mbak Neneng. Mbak Neneng Haijah Pak. Siap, oke Mbak Neneng ya. Nah ini, Mbak Neneng cerita sebenarnya ditampilkan apa itu tadi? Yang saya tampilkan itu tentang seorang perempuan. Seorang perempuan yang dia adalah seorang pemimpin. Oh. Walaupun dia seorang pemimpin, tapi dia tidak lupa kodratnya sebagai seorang perempuan. Kan tadi di awal, dia walaupun dia memimpin sebuah perusahaan atau apapun itu, dia tetap harus ingat pekerjaan di rumah, seperti itu. Dan tekanan-tekanan apapun yang datang dari itu, pekerjaannya bisa diatasi dengan baik, walaupun itu oleh seorang perempuan seperti itu. Baik, inilah yang namanya hebatnya perempuan. Ini luar biasa, bisa multitask ya. Dan itu saya sebenarnya penasaran nih ya, untuk Iya. menyajikan pertunjukan seperti itu berapa lama sih latihannya? Kalau saya tadi itu kebetulan on the spot. Ya. Saya kemarin dari kayak gitu ya. di calling sama Mas Agung. Iya. Ini, oke. Cuma apa? Oke siap, cuma mempersiapkan temanya saja, langsung kita tampil seperti itu. Jadi maaf kalau tadi kurang sempurna. Baik. Kalau Tampilannya. harus tampil secara profesional ya memang harus diperlukan latihan yang tidak sedikit, itu lama. Minimal ya 3 bulan seperti itu kalau untuk pertunjukan yang besar, karena selain kita menyajikan pertunjukan, kita juga kan badannya harus fit. Pokoknya ada begitu banyak rangkaian yang harus kita lakukan, dari olah tubuh, olah
apa ini namanya mimik, ekspresi dan lain sebagainya. Gestur ya seperti ini. Kayak gini tuh proses. Ya. Mbak Neneng sendiri itu sebenarnya mulai kapan sih istilahnya menekuni dan tertarik untuk di pantomim ini? Oke. Awalnya ya Pak ya, belajar di mana, di kampus, terus saya kebetulan datang ke sini. Saya awalnya mengabdi sebagai guru honor Pak di mana di SD Negeri 1 Karangmalang. Terus kan mengenai pantomim ini dulu ada lomba pantomim sekitar berapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu itu saya tertantang. Ada lomba pantomim FLS 2M itu Pak, untuk anak-anak ya. Jadi berbekal ilmu saya yang minim, dulu saya cuma dapatkan hanya di bangku kuliah gitulah, di ekstrakurikuler kuliah kayak gitu. Saya berusaha belajar. Alhamdulillah Pak, Karangmalang ini anak-anak yang saya bimbing alhamdulillah selalu masuk ke tingkat provinsi dan terakhir itu alhamdulillah juara 2 tingkat provinsi. Tunggu deh. Saudara budaya, memang pantomim ini juga merupakan salah satu event yang dilombakan dalam FLS2N ya. Jadi memang ini bergengsi juga. Dan juga ini juga bisa menjadi tambang prestasi khususnya bagi adik-adik yang masih di sekolah ya. Dan kami di bidang kebudayaan juga sangat tertarik sekali untuk ini bisa perkembangannya. Iya, sebenarnya sebelum itu nih saya penasaran nih. Coba Kalau saya nih misalnya pengen tuh belajar nih, mulainya tuh harus dari mana dulu nih? Mulainya dari ada niat. Ya, Kenapa aja ya? Yang Yang harus diperlukan adalah niat, terus tulus, ikhlas gitu aja. Tulus pingin menghibur, pingin berkarya, pingin berkesenian dalam seni teater. Ini kan termasuk maksudnya teater kan, seni pertunjukan ini kan sebenarnya mempunyai multifungsi selain sebagai media pendidikan, juga pembentukan karakter, juga sebagai media pencerahan kan ya Pak ya, seperti itu. Makanya sebenarnya saya punya harapan besar loh, selain pantomim ya ada gitu event-event teater untuk anak-anak kecil kayak gitu loh Pak. Baik, ya jadi nyambung ya, karena kebetulan Mbak Neng menanyakan hal itu. Kebijakan kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga khususnya bidang kebudayaan, memang kita mengikuti regulasi dari pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, karena di sana ada 10 macam OPK atau objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah di bidang seni. Nah ini memang karena luas sekali, kadang kita memang mengagenda Mbak, cuman kemarin kan kondisi kita lagi pandemi seperti ini, kita tidak bisa leluasa untuk bikin suatu pentas-pentas, tapi kita agendakan. Jadi memang nanti manakala situasi ini kan sudah mulai membaik dan kita adakan pentas-pentas pantomim siap diundang ya, yang jelas loh. Siap sekali. Iya, yang terbaik loh. Iya, insya Allah. Nah, ini lagi saya berpikir gini, pantomim itu kan tidak sekedar bergerak ya. Itu butuh penafsiran, butuh interpretasi, butuh penghayatan dan sebagainya. Itu kalau ini saya tanya dulu terkait persiapan ya. Kalau misalkan menampilkan sesuatu itu apa ada semacam proses kayak kalau memainkan peran di tayangan film itu ada proses reading, proses survei dan sebagainya. Itu kalau mana gimana itu prosesnya? Tentu ada. Untuk tampil kita awal ya kita sebelum ke proses ke cerita ya, kita harus ada latihan fisik. Karena kita kan tampil on the spot, dilihat penonton secara langsung, otomatis kan membutuhkan endurance yang yang kuat kayak gitu kan. Kita kan nggak mungkin lagi tampil terus tiba-tiba loyo gitu, nggak mungkin ya. Jadi ada latihan fisik itu harus wajib itu latihan fisik. Kalau saya sendiri sama anak-anak wajib itu latihan fisik. Latihan otot, peregangan sebelum kita pentas, kita harus latihan otot, peregangan. Nah ini saya ingin tahu tanya rahasianya. Itu kan yang pantomim sekujur badan ya, ibarat ujung rambut sampai ujung kaki, dan itu siap untuk disaksikan banyak orang. Ini saya minta rahasianya untuk confident untuk meningkatkan percaya diri gimana itu? Karena kan secara fisik orang kan dengan berbeda-beda ya postur dan sebagainya itu
ada trik-trik atau apa yang kini bisa membangkitkan kepercayaan diri? Karena ini kan semua loh, apa yang disaksikan semua badan itu. Ya sih nggak ada teknik, tinggal tampil aja itu. Mimiknya ya. Aja. Iya, ya memang harus ada latihan mimik seperti itu. Kita biasa latihan di depan kaca. Oh iya, untuk memperjelas mimik itu kita. juga. Misalnya kalau sedih coba kamu lihat di depan kaca. Coba kalau cuma sedih kayak gini, apakah penonton yang di belakang akan lihat kamu sedang sedih seperti itu? Memang harus diperjelas. Nah ini rahasianya, saya pikir Latihannya di depan kaca, ya seperti itu. Betul. Iya. Ya. Jadi ini yang saya maksud. Mbak Neneng menceritakan rahasia, triknya gimana sih supaya bisa meningkatkan confidence? Nah itu ternyata di depan cermin, supaya kita bisa melihat sekujur badan, ekspresi kita. Betul, seperti itu. Ya memang seperti orang gila Pak sendiri mah. Kayak gitu Pak. Tapi gila berkreasi ya. Iya coba iya. Mbak Neneng, satu lagi nih, saya kadang bahkan sering ya melihat tayangan pantomim. Apakah harus kalau pantomim itu dengan kostum yang serba hitam gitu loh? Apa harus seperti itu? Apa ada sebenarnya boleh juga cuma mesti hitam itu loh? Kalau gitu. kalau hitam itu kostum seperti ini dan muka Iya. putih-putih itu setahu saya Iya. ya Pak ya. Hah? Setahu saya itu kan karena kita tampil di stage, Oh, di panggung, iya, iya. dilihat oleh penonton Iya. dari awal sampai belakang itu harus tahu ekspresi kita dan Baik. itu diperjelas Baik. dengan Oh, warna putih. yang putih Ah, seperti itu, jadi tangannya benar. putih, Jadi apa? kelihatan sekali Pakai gerakan. sarung tangan, makanya kan kalau lagi ngapain itu kan diperjelas dengan sarung tangan yang putih, diperjelas dengan make up yang putih itu. Oke. Sebenarnya saya pernah sih untuk tampil, kalau boleh apa tidak, setahu saya sih nggak ada pakem untuk Iya, itu nggak ada ya? nggak ada, karena saya juga dulu pernah tampil pantomim, make upnya cantik. Oh, pernah juga Iya. ya. Jadi tidak Iya. menjadi suatu keharusan, Iya, manakala tidak. pantomim mesti hitam terus Iya, mesti iya. diblong putih Dan gitu kan. jalannya, Oke, karena oke. pantomim itu jalannya kan harus Seolah kayak ya, yang moonwalker ya, moonwalker ya. Sebenarnya nggak harus Oh, nggak seperti harus, juga itu kan bisa. salah satu, itu variasi tampilan Iya. aja ya. Daripada kita harus belajar moonwalk butuh waktu lama, Lama. tapi nggak tampil-tampil ya. Mending natural aja, Natural. tapi itu mengekspresikan Iya. suatu gerakan-gerakan yang ada penafsiran-penafsirannya. Pernah dapat peran yang berat nggak waktu pantomim? Maksudnya dalam event, kok edukasi, ini perannya kayaknya penerjemahnya berat ini gimana? Pernah nggak itu yang pantomim gitu? Berat semua. Ternyata semua semua apa berat. itu pasti berat Pak. Oke, Tapi ya. insya Allah kalau kita rutin latihan, Nah, itu dia. kita rajin apa browsing apa ilmu pengetahuan, sering tanya-tanya sama orang yang pakar, insya Allah nggak ada yang berat lah Baik. sepanjang kita mau berusaha. Berarti kata kuncinya yang satu jelas dari awal niat, Niat. semangat, Semangat. ya niat, semangat, kemudian terus belajar. Terus belajar Ya, dan ada tulus tiga. ikhlas, Pak, Tulus itu ikhlas. yang penting. Berarti Mau kalau ditepuk tangan ya nggak apa-apa. Mau nggak dibayar ya nggak apa-apa, tapi ya agak gimana gitu. Agak mungkin saya tambahin lagi satu dengan double apa ya? Iya, itu penting. Ini karena double ya, itu kan betul. artinya kita bisa menampilkan total ya. Total dalam Kayaknya arti- itu dalam apapun rumusnya memang double. Nah, itu dia. Ini kayaknya rumus yang paling jitu. Iya. Karena apa? Tampil di depan orang kalau kita terkesan itu kan nervous dan Iya. sebagainya. Nanti mungkin jadi hilang bisa Enjoy blank aja ya. ketika kita diberi peran, ya enjoy aja kita Enjoy mainkan aja. itu. Jangan dilihat lagi, oh saya sedang ditonton. Jangan, Baik, nah ini kayak gitu. saya koreksi ya. Tadi Iya. kata double kan kayaknya negatif, diganti Iya. enjoy lah ya. Enjoy aja. Jadi yang Jangan, limanya aku lagi enjoy ditonton, ya, kayak- double-nya betul. abaikan, tapi intinya enjoy, Enjoy, menikmati. betul. Ya, jadi Iya, ada menikmati. lima Langsung. trik yang bisa simple, murah dan bisa dilaksanakan. Terkait penghargaan ya, Hmm. apa sih penghargaan yang udah Iya ini. Mbak Neneng dapetin aja itu selama lomba ini? Penghargaan paling tertinggi adalah tepuk tangan. Wih, berarti selesai kelas keempat pemirsa ini saudara budaya ini benar-benar Mbak Neneng ini benar-benar sudah mengamalkan ya. Jadi beliau tadi menyampaikan keempatnya tulus ikhlas dan ini ternyata Tepuk tangan. penghargaan tertinggi tepuk tangan. Ya oke. Ya, baik. Tapi ini benar ini menjadi inspirasi loh. Banyak orang yang mungkin ketika mengejar sesuatu kan ada target yang banyaknya bersifat material ya. Dan Iya, ini iya. kadang kita malah ini nilai positifnya, jadi nilai pesan edukatifnya kalau kita berbuat sesuatu berawal dari niat itu tadi, maka kita akan tulus ikhlas. Yang kemudian nanti apapun penghargaan yang diterima akan kita terima dengan senang. Lebih utama bonusnya penghargaan yang berupa material tadi. Tapi yang jelas dari apapun ini saudara budaya ini penting banget nih, walaupun kita tema produknya sederhana dan juga pantomim, pesan positif atau pesan edukatifnya, jadi kita memang kalau mengerjakan sesuatu itu dengan perasaan ikhlas ya, tulus ya, walaupun dalam dikatakan mudah, tetapi minimal niatnya dulu lah, niatnya sudah niat baik dan nanti
manakala kita mendapatkan penghargaan walaupun minimalisnya tepuk tangan sudah luar biasa. Hiburan buat batin, kepuasan buat batin, syukur-syukur ada penghargaan yang secara material. Nah itu yang diharapkan juga, kita nggak munafik ya. Jadi artinya kita tetap hidup di dunia juga tetap kita tidak bisa terlalu berfantasi, tapi tetap kita juga ada hal-hal yang sebenarnya realistis ya. Oke. Nah ini dari tadi kan kita asik banget ya, tapi kan tadi asiknya hanya teori ngucapin saja. Kita masih mungkin, belum ini masih perlu bukti yang lain. coba, ini perlu ini kayaknya karena kita di hadapan banyak sekali pemirsa dan saudara budaya yang nampaknya itu sangat antusias untuk bisa tertarik melihat tayangan ini. Nah, Mbak Neneng, coba deh, mungkin berdiri dulu. Nanti saya coba tesnya yang jelas nggak sulit-sulit amat. Tapi tunggu dulu. Tapi kalau saya sendiri yang itu kayaknya nggak asik ya. Bagaimana kalau Bapak Kapi juga nanti ikut mempraktekkan? Nah ini iya dong. Iya. Siap, tapi Bapak Kapi juga harus ikut dong. Saya adegannya aktifnya di Mbak Neneng ya. Bayangkan gampang yang ini misalkan pasangannya saya pasangan Mbak Neneng. Saya lagi ngambil orang ketiga. Ada pasangan ya. Coba dicoba. Nanti saya sedang berekspresi dengan Mbak Rati. Nanti Mbak Nenengnya datang. Secara pantomim kira-kira mengungkapkan marah, mengungkapkan cemburu, gimana tekniknya? Kita coba. Oh, no, 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 no. Jadi ternyata seni itu bisa melibatkan segala unsur mulai dari fisikal, mental, psikis juga. Karena bagaimana untuk menerjemahkan satu peran kayak tadi, perannya aja didatangi istri sendiri, misalkan pura-puranya itu kok itu juga bagaimana ekspresi kita kaget, terus bingung, pusing dan sebagainya itu menjadi sama. Nah ini hanya beberapa detik ngos-ngosan nggak Pak? Iya betul. Nah itu butuhnya. Ini benar-benar malah kita yang diuji nih, kita yang nyari informasi malah diuji kita. Nah, dekat ya, saudara budaya. Ini dia, ini hal menarik mana kalau kita tim dari bidang kebudayaan turun, kita menikmati atmosfer yang begitu menyenangkan. Kita tidak terformal, tetapi bisa menghibur saudara budaya semua dan tahu tentang informasi. Karena apa? Pantomim ini salah satu sekian banyak seni yang memang menarik dan juga ajang-ajangnya juga bergengsi juga ya. Dan nanti ke depan harapannya kita bisa mengembangkan, kita ada event yang tersendiri untuk bisa mengangkat pantomim ini. Kalau bisa sih itu Pak, ada event karena selama ini kan eventnya hanya di SD, SD. Nah, kalau bisa itu SMP ada, SMA gitu ada, ya? ini sampai dunia Pak. Betul, ya karena satu jadi nggak stuck cuma di SD. Betul, karena ini menjadi bekal anak-anak untuk bisa tadi confident ya. Jadi ini kedepannya bermanfaat manakala mereka menghadapi dunia yang real, butuh percaya diri untuk bisa di dalam hidup di masyarakat ya. Saudara budaya, pasti saudara budaya nggak nyangka sosok wanita perempuan yang hebat ini. Karena di Kabupaten Purbalingga kita banyak perempuan-perempuan hebat. Nah, mulai dari pemimpin kita di kabupaten sampai ini juga. Nah, Bu Neng sebenarnya Bu Neng ini sehari profesinya apa sih? Sehari-hari saya bekerja di Pemdes Karangmalang. Jadi aduh, ternyata kalau punya ibu gadis seperti ini ya, warganya ini seneng nih karena yang seni dan juga bisa memberikan edukasi yang bagus ke warganya ini. Jadi warganya selalu berkreasi juga.
bertugas di Kadus ini, Iya. saya yakin bisa nanti warganya, ayo semangat warganya dong. Ini Iya, kan itu. Ibu Kadusnya bersama di kesenian, mari kita perhatikan kesenian karena kesenian itu luar biasa loh. Iya, betul. Kesenian dunia ini akan indah dengan adanya kesenian-kesenian itu. Mari kita coba duduk lagi. Duduk lagi ya. Nah, ini kalau dibahas memang nggak ada habis-habisnya Mbak. Iya. Tepuk tangan dulu dong, sudah praktek, sudah tanya sana, tanya sini, dan semua bermanfaat untuk Sederek Budaya. Nah ini untuk acara macam ini tentu saja Sederek Budaya kan masih kepingin tahu lebih banyak. Nah ini silahkan kami undang, please welcome untuk semuanya untuk bisa share, like, komen, bahkan mungkin beri komen atau mungkin pertanyaan, karena saya yakin Sederek Budaya di luar tuh sangat butuh informasi terkait ini, dan nanti kalau dari Sederek Budaya ada yang tertarik untuk memberikan komen-komen itu pertanyaan, bisa kita pilih lagi episode berikutnya khusus pantomim. Setuju atau tidak? Oh, setuju sekali. Jadi nanti silahkan nanti komen ya. Oke, Sederek Budaya, nampaknya kalau kita terus saja ngobrol ini waktunya lama tidak akan selesai karena Iya. semuanya menarik. Banyak sekali yang ingin kita tanyakan kepada Bu Neneng, tapi tunggu aja nanti ditulis di komennya. Yang jelas hari ini kita luar biasa mendapatkan pembelajaran, juga pesan-pesan edukatif yang kami yakin Sederek Budaya nanti akan mendapatkan manfaat untuk bisa menyaksikan acara semacam ini. Dan sebagai akhir acara, kita yang jelas semangat, ayo di kesenian, terus kita kembangkan terus Bu Neneng. Siap, Apalagi Pak. Bu Neneng sebagai Kadus nanti bisa menggerakkan warganya untuk maju di Iya. di kesenian. Dan tidak lupa kita harus selalu berkreasi dan jangan pernah lelah untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat semuanya, khususnya warga Purbalingga. Baiklah, kita akhirnya sampai ketemu lagi di lain kesempatan untuk bincang sekedar dengan Pak Wasis. Bersama-sama kita salam budaya.